mulutmu muhammadkan, perasaanmu muhammadkan, kakimu muhammadkan. Jangan sampai dia berjalan, bergerak, berbicara bukan dipimpin oleh imanmu yang sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, kalau udah di situ, nanti barulah kamu bisa ingat akan Allah. Kalau kamu mengingat Allah itu seperti ini, yang seperti itu berarti bukan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun. Kalau seperti apa berarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya cintai, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kesempatan ini izinkan saya menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, surat ke-20 atau surat Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ayat ini sering dipahami oleh sebagian atau diklaim menjadi dasar oleh sebagian kita, sebagian kecil, bahwa inti sholat itu adalah zikir. Inti sholat adalah zikir. Dan lebih dipersempit lagi, tujuan daripada sholat adalah eling atau ingat. Artinya apa? Orang kalau sudah ingat Tuhan atau ingat Allah, itu sudah nggak perlu sholat lagi. Lah ini ada sebagian semacam itu yang mengatakan semacam itu. Lalu tidak sholat dalam artian rukun, tidak sholat dalam artian apa, sesuai dengan waktu dan lain sebagainya, bilangan dan lain sebagainya. Tapi ya pokoknya ya sudah, ingat atau eling itu tujuan daripada sholat. Kalau sudah sampai pada tujuan, ngapain juga melakukan sesuatu. Tujuan daripada sholat adalah ingat. Kalau udah ingat Allah ya sudah selesai, nggak perlu sholat. Nah ini saya kira pemahaman yang sangat dangkal, yang kurang mendalam. Kenapa? Ya mungkin kajiannya hanya teks yang kemudian terjemah, itu tidak masuk kepada pembahasan yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kajian saya ini mencoba yaitu kajian filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kajian filsafat itu kajian apa, bagaimana, untuk apa, ini cara berpikir kita. Kemudian bagaimana cara berpikir itu komunikasikan dengan hati kita yang disebut dengan tasawuf, yaitu iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Dan kemudian nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan selalu oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Ya, nafsu itu adanya di hati juga. Gitu. Nafas, nafsu itu seiring dengan nafas, nafas seiring dengan jasad, jasad seiring dengan hati, hati tapi hati yang lapisan yang paling luar. Bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu artinya bolak-balik, jadi belum sakinah, belum sukun, belum tenang. Maka dalamnya kolbun itu lapisan rasa, di dalamnya ada lubunnya cerdas, kemudian ada fuadun halus, kemudian ada nuha lebih halus dan cerdas lagi, ada basiro, ada latifah, ada akhfa, ada latifatul akhfa, ada sirri, ada sakofun, dan yang paling dalam itu disebut dengan ana. Bahasa kita aku, ya, atau bahasa istilah orang-orang Jawa itu ingsun, ya. Kemudian menjadi bahasa Indonesia namanya hati nurani. Itu hati tapi yang nurani, nur artinya bercahaya, nurani selalu bersifat cahaya. Itulah yang lapisan yang paling dalam. Ya, kalau hati yang paling luar itu hati nafsu, ya, nah, itulah yang sering deg-degan, yang sering
berkolaborasi dengan pikiran-pikiran yang tidak terkendali, lalu ketika ditangkap oleh hati redek, tidak dikomunikasikan dengan yang paling dalam itu, lalu menjadi pikiran yang liar. Nah, cara berpikir yang tepat apa, bagaimana, untuk apa, dikomunikasikan dengan iman, ilmu, nikmat, takwa, serta hati atau nafsu yang sudah dikomunikasikan, dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, dan takwa itu tadi, sebisanya untuk dipraktekkan secara benar dan tepat disebut dengan ilmu thariqah atau epistemologi agama. Baik, saya akan kembali kepada ayat ini. Coba kita baca pelan-pelan, kita lihat satu persatu ya kalimatnya, karena ini kalamullah, tentu tidak bisa hanya didekati dengan struktur kalimat per kata, tidak bisa, tapi harus kita gunakan, kita libatkan semuanya, perenungan iman, ilmu, nikmat, takwa, dan berupaya sedemikian rupa jangan sampai kita ini bernafsu atau dikuasai oleh nafsu. Jadi keinginan oleh nafsu kita itu harus bagaimana diupayakan dikontrol selalu oleh keimanan kita yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, dikontrol oleh ilmu kita yang selalu tahu akan benar, dirasakan oleh nikmat kita yang punya rasa, kemudian dicek selalu oleh takwa kita agar kita tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Ya, mari kita lihat innani, kalau kita terjemahkan dengan sesungguhnya aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Saya ingin memberikan alih bahasa dari teks ini, tapi sudah berdasarkan satu perenungan saya. Coba, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah aku. Aku adalah Allah. Allah tidak ada Tuhan selain aku. Maka tundukkanlah dirimu agar kamu mampu melakukan sholat, sehingga sholat itu bisa mengantarkan kamu akan ingat terhadap aku. Coba. Sesungguhnya aku adalah aku. Aku adalah Allah. Allah tidak ada Tuhan selain aku. Nah, untuk mencapai bisa ketemu dengan aku, gitu ya. Aku yang aku, Allah ini sebenarnya aku Allah itu benar-benar tidak ada Tuhan selain aku. Coba kita komunikasikan dengan aku yang ada dalam hati kita yang paling dalam. Tentu ada proses panjang kan itu, ada proses tazkiyatun nafas ya, pensucian terhadap jiwa ini. Di mana proses pensucian terhadap jiwa itu dalam kalimat fa'budni. Tundukkan dirimu terhadap aku. Berarti ada sesuatu yang tidak mau tunduk kepada kita, kepada Allah. Fa'budni, tundukkanlah akan aku. Berarti di dalam diri kita itu ada sesuatu yang tidak mau tunduk. Itulah yang harus ditazkiyah, disucikan. Apa yang tidak mau tunduk itu? Hati yang paling luar. Qalbun, dialah nafsu, seiring dengan nafas, jasad. Ini tidak mau tunduk, maka dia harus ditundukkan. Apa yang ditundukkan itu? Ya keinginannya yang tidak baik. Keinginan yang tidak baik harus kau tundukkan. Apa keinginan yang tidak baik itu? Keinginan yang bersifat manusia dan bersifat jin. Atau bersifat jin dan bersifat manusia. Apa itu? Yang bersifat jin itu menyala-nyala, ingin menguasai kekuasaan, ingin menguasai wilayah, ingin mendapatkan jabatan, suka harta, hubbud dunya, hubbul wilayah, dan lain sebagainya. Bahkan ingin menyingkirkan nyawa siapa yang menjadi penghalang terhadap dirinya untuk menguasai satu wilayah atau jabatan. Ini kemauan yang bersifat jin, panas menyala-nyala. Nah, ini kamu harus tundukkan. Apa tidak boleh orang itu menyukai harta benda, menyukai jabatan? Boleh, tapi harus kamu tundukkan. Cara menyukainya harus selalu dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Sehingga caramu mendapatkan harta benda
Selalu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Benar, tidak khianah, jujur, tidak ngakali. Itu jin. Kemauan yang harus kamu tundukkan yang bersifat jin. Fa'budni. Ya toh? Yang kedua yang bersifat manusia. Apa yang bersifat manusia itu? Suka berbantah. Ya toh? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka berbantah. Manusia itu keterlaluan. Manusia itu suka mengeluh. Manusia itu suka tergesa-gesa, kurang sabaran. Manusia itu suka bertengkar dan lain sebagainya. Nah, ini yang suka menengkar orang lain, yang suka mengeluh, yang suka berbantah, yang merasa lemah karena kurang yakin terhadap kekuasaan Allah, bingungan dan lain sebagainya, kagetan dan lain sebagainya. Ini harus kamu tundukkan. Kamu yakinkan bahwa semua yang ragu-ragu itu sifat manusia. Manusia itu suka ragu, ya, suka ragu dan lain sebagainya. Harus dibawa kepada iman, dibawa kepada ilmu, dibawa kepada nikmat agar mampu merasakan, dibawa kepada takwa agar tidak maksiat. Nah, dua sifat ini yang harus ditundukkan. Fa'budni, ya toh? Tundukkan kepadaku. Kepadaku di sini berarti ku yang paling dalam. Yang ini yang fa'budni di sini bukan ku Allah, tapi ku yang di dalam diri kita. Dialah iman, ilmu, nikmat, takwa, aku. Jadi innani yang pertama, sesungguhnya aku adalah aku, itu Tuhan. Aku adalah Allah, itu Tuhan kan? Allah tidak ada Tuhan selain aku, dialah itu. Maka caranya agar timbul keyakinan kepada Tuhan itu, kenal Tuhan benar itu, adalah fa'budni. Kemauan jinmu, kemauan manusiamu harus dipimpin oleh ni dalam dirimu, aku. Gitu. Agar apa? Agar wa aqimis sholata. Kalau kamu belum mampu menumbuhkan sifat jin dan sifat manusiamu, kamu nggak akan mampu melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya sekarang, orang yang meninggalkan sholat, apakah benar-benar sudah tertunduk itu? Gitu. Kamu nggak akan mampu melaksanakan sholat. Ya. Sholatmu itu belum tegak, belum iqamah, kalau belum fa'budni. Kalau akumu dalam hatimu yang nurani itu ku, ya tadi, yang lapisannya paling dalam tadi, belum benar-benar memimpin kemauan, menundukkan nafsu, ya, yang bersifat jin dan bersifat manusia tadi. Apa itu? Yang suka menyingkirkan orang lain, yang hubbul wilayah, dan dia harus dipimpin oleh iman. Yang suka mengeluh, dia harus dipimpin oleh iman. Dijadikan sabar agar supaya mampu menegakkan sholat. Kalau kamu mampu menegakkan sholat, barulah kamu akan diberi oleh Allah sholat itu berfungsi ingat terhadap aku. Aku di sini kembali kepada aku Allah. Ya. Jadi omong kosong kalau kamu belum sholat secara penundukan sifat jin dan sifat manusia tadi, lalu sudah bisa ingat Allah. Jadi untuk bisa ingat Allah itu adalah tundukkan kemauanmu, alias pimpinlah, bukan dihilangkan, diarahkan kepada kebaikan oleh ni dalam darahmu, paling dalam tadi, agar kamu bisa sholat. Dengan sholat itu kamu baru bisa ingat akan Allah. Pertanyaannya sekarang, apa mungkin orang itu mengingat Allah? Bukankah kita belum pernah berjumpa dengan Allah? Ingat Allah itu adalah ingat utusannya. Rasulullah. Ingat utusannya itu adalah ingat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kanjeng Nabi Muhammad itu adalah ingat akan dirimu agar kamu selalu berlaku Muhammad keterpujian. Bagaimana caranya itu? Ikutilah imanmu yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau kamu mengikuti imanmu, maka kamu akan menjadi bersifat mukmin. Bersifat mukmin berjumpa kanjeng Nabi bernama Amin, dialah Rasulullah. Kalau kamu sudah ingat Rasul, kalau ingat Rasulullah kan gampang. Ingat Rasulullah itu Muhammad. Ingat Muhammad gampang kan? Muhammad itu manusia. Tangannya seperti tangan kita, mulutnya seperti mulut kita. Bagaimana itu? Tanganmu Muhammadkan, mulutmu Muhammadkan, perasaanmu Muhammadkan, kakimu Muhammadkan. Jangan sampai
dia berjalan, bergerak, berbicara, bukan dipimpin oleh imanmu yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kalau udah di situ, nanti barulah kamu bisa ingat akan Allah. Kalau kamu mengingat Allah itu seperti ini, yang seperti itu berarti bukan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti apapun. Kalau seperti apa berarti bukan. Nah, makanya cukup mengingat utusannya. Mengingat utusannya lah, mengingat jasad Kanjeng Nabi. Mengingat jasad Kanjeng Nabi, ingat jasad kita. Ingat jasad kita itu, ingat akan iman kita. Jangan sampai jasad kita yang dibersamai oleh nafsu ini, tindakannya, omongannya, pendengarannya, kakinya, dan lain sebagainya tidak dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.